melalui aplikasi WhatsApp dari saksi dokter Oki Pratama yang pada intinya menyampaikan ada saksi Reza dari minimal atau minimal kalau terdapat kita menjadi menggunakan uang supaya terdapat kita menjadi tidak berlebihan saksi Reza dari serta saksi dokter Oki Pratama mengatakan bahwa terdapat kita menjadi akan terus menghidupkan saksi Reza dari apabila saksi Reza dari tidak bertemu dengan terdakwa kita menjadi. Kemudian setelah melakukan video call tersebut pada sekira pukul 16.59 WIB, saksi Reza Gladys mengirimkan pesan WhatsApp kepada saksi dokter Oki dengan isi pesan, "Ki, kalau malam ini ketemu Niki aja bisa nggak kira-kira sama kamu juga?" Kemudian saksi dokter Oki Pratama menjawab, "Dia nggak mau ketemu kalau nggak pasti soal yang tadi teh kira-kira mengubah pola pikir kita menjadi." Kemudian sekitar pukul 18.14 WIB, saksi dokter Oki Pratama mengirimkan nomor handphone milik saksi Ismail yang merupakan asisten terdakwa Nikita Mirzani melalui nomor WhatsApp, dan saksi dokter Oki Pratama mengirimkan pesan, "Teteh lewat mail ya channelnya." Niki bilang, pasti dulu baru ketemu. Chat aja, dia itu kan penggantinya Niki. Bilang aja mau silaturahmi sama Niki. Kalau sudah selesai semua, kabarin aku dari apa ya ketemunya Niki. Jangan dadakan juga. Kemudian sekitar pukul 20.13 WIB, saksi Reza Gladys melakukan video call dengan saksi dokter Oki Pratama yang pada intinya saksi dokter Oki Pratama menyarankan kepada saksi Reza Gladys untuk menemui terdakwa Nikita Mirzani supaya menyelesaikan permasalahan mengenai Polda Jabar. Pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 saat pukul 16.28 WIB, saksi Reza Gladys dengan nomor handphone 0811812206 menelpon melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi dokter Oki Pratama dengan nomor handphone 081260742516, tetapi baru ditanggapi oleh saksi dokter Oki Pratama sekitar pukul 21.19 WIB dengan jawaban, "Iya teh." Adapun sebelumnya saksi dokter Oki Pratama menanggapi pesan WhatsApp dari saksi Reza Gladys pada hari yang sama, yaitu sekitar pukul 21.16 WIB. Terdakwa Nikita mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp dari nomor telepon 085217317386 kepada saksi dokter Oki Pratama dengan nomor telepon 081260742516 yang mengatakan, "WA siapkan dong Reza, itu dong buat jajan anakmu. Maksudnya anakmu itu aku dong, bukan duitnya udah banyak ya." Kemudian saksi dokter Oki Pratama menjawab, "Oke, aku chat." Selanjutnya jam 2.33 WIB, terdakwa kembali mengingatkan saksi dokter Oki Pratama dengan mengirimkan pesan, "Hahaha, si Ul sudah balas dong." Kemudian sekira pukul 23.34 WIB, terdakwa kembali membalas, "Tadi pusing lagi si Reza, syukurin." Selanjutnya jam 23.35, saksi Oki Pratama mengirimkan catatan layar percakapan WhatsApp antara saksi Oki dengan saksi Reza berikut dengan pesan "gak balas." Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 November 2024 sekira pukul 19.57 WIB, saksi dokter Oki Pratama mengirimkan catatan layar percakapan antara saksi dokter Oki Pratama dengan saksi Reza Gladys yang membuat percakapan saksi Reza Gladys mengajak saksi dokter Oki Pratama untuk bertemu di rumah saksi Oki Pratama pada terdakwa Nikita Mirzani. Atas pesan tersebut, terdakwa Nikita Mirzani menanyakan tujuan dari saksi Reza Gladys mengajak bertemu di rumah saksi dokter Oki. Kemudian saksi dokter Oki membalas, "Foto sama aku biasa aman, kalau dia aman mungkin ya bagaimana caranya biar aman kan dari dokter." Kemudian terdakwa Nikita Mirzani membalas, "Kalau mau aman dulu yang namanya Nikita Mirzani. Alasan jangan posting apa? Iya nanti dibilangin aku yang suka dari dirinya. Lebih baik gak usah ketemu aja kali ya, bilang aja karena aku suruh share aja kali ya, bawa aja sama aku." Kemudian sekitar pukul 20.00 saksi Oki Pratama membalas, "Aku chat gini aja ya teh, tapi aku izin sama Nikita dulu karena Nikita itu gengnya si Ono, jadi aku takut Nikita mati, aku karena bilangnya belain Ono, itu aja ya." Kemudian terdakwa Nikita membalas oke hal tersebut. Saksi dokter Oki Pratama mengirim catatan layar percakapan antara saksi dokter Oki Pratama
dengan saksi Reza Bladis yang mengirimkan pesan. Iya, awal-awalnya begitu ketemu Niki, tapi harus check in dulu. Kemudian terdakwa kita menjawab, aku kan mau duitnya aja. Lalu saksi Oki menjawab, duit tutup mulut beda duit buat gak ganggu, ke depan beda karena kerja tahunan. Udah aku kenalin dia sama Mail, dia mau cek Mail sekarang. Kemudian sekitar itu 21. Aja pola-pola jadul barbar dipakai. Niki tadi gimana menghadapi sidang hari ini? Niki tadi gimana Niki menghadapi sidang hari ini? Ami gimana Mi? Awas tembok. Tuh kan. Jalan nggak? Kasih jalan. Niki tadi pas bacaan bagaimana Niki? Punya hak boleh ngomong loh. Punya hak bicara. Punya hak boleh ngomong. Jangan didorong. Enak Niki gimana? Tunggu Bang Mami. Aku si Mail dulu. Sampai aja loh. Ini bukan Kalau situ. Di depan tangga. Iya, jadi dakwaan itu banyak pengalaman dokter, tapi yang Langsung mobil aja ya. kalian ini ngatur-ngatur mulu lu. Udah disuruh di borgo. Lagi aku ditegar office, saya mau nunggu lagi saya kok. Ini lepas yuk. Saya mau ngomong ya, saya boleh ngomong. Betul. Tiga orang dari Baika itu hanya kasih kita ngomong. Mundur kalian itu. Ya, mundur. Kameramen, kasih jalan kameramen. Kasih jalan nih, awas copet. Kantong. Awas tangga. Panas. Boleh. Kalian kalau nggak ada apa-apa nggak usah takut. Iya. Santai. Gimana Pi? Dari kemarin gue diem loh 3 bulan. Apa yang mau ditanyain? Satu. Bacaan dakwaan kami sesuai atau tidak? Bacaan dakwaan banyak yang dipotong-potong. Rekaman yang sudah beredar
isinya tidak seperti itu. Isinya Reza yang mengejar sahabat saya Mail. Ya, tidak pernah Mail yang selalu aktif menghubungi Reza, tapi Reza yang menghubungi Mail terus. Banyak. Ya, jadi kalau yang kalian dengar dari dakwaan yang dibacakan JPU tadi, saya ternganga-nganga. Karena tujuannya si Reza ini sebetulnya adalah Dokter Samira alias Doktif. Tapi kenapa saya yang ditahan sekarang? Kenapa saya dan sahabat saya yang ditahan? Padahal saya tidak pernah meminta uang dia yang memberikan. Uang itu cuma-cuma. Dan saya bertanya, kenapa Reza Gladys memberikan uang itu cuma-cuma? Ada apa? Sampai direkam semuanya, sampai terjadi seperti ini penahanan. Ini ya gimana nggak dijebak, orang semua direkam, semua direncanakan. Kalian pikir ini proses begitu cepat? Reza, saya punya BAP-nya Reza, saya punya BAP-nya suaminya, saya sudah baca. Reza itu memperbaiki BAP-nya sebanyak 3 atau 4 kali. Ya, seperti yang kalian tahu, Reza Gladys ini kan pelangap pelongo, ya. BAP yang pertama itu dirinya dia yang pelangap pelongo. BAP yang kedua, BAP yang ketiga itu sudah terstruktur, terkondisikan dengan baik. Ya, tapi saya memang sengaja untuk diam selama ini. Kenapa? Karena saya mau mendapatkan hasil dari BAP Reza dan suaminya. Ternyata betul dugaan saya. Cukup ya. Kami dokter sendiri perlu dilibatkan dalam kasus ini. Dokter sendiri perlu dilibatkan. Kasih jalan bang. Cukup ya bang. Kasih jalan dulu. Ayo mas. Nggak usah kasih jalan. Ini saya punya catatan. Karena saya udah lama nggak ketemu teman-teman awak media, ya. Jadi saya daripada saya lupa, mendingan saya baca. Ini adalah tulisan saya. Ini Selasa 24 Juni 2025 kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo yang terhormat. Tolong hukum di negara kita, di Indonesia yang tercinta ini benar-benar diluruskan, bukan diatensi dengan kekuasaan, sehingga tidak lagi memilih mana yang benar dan salah. Saya telah menyelamatkan banyak muka orang Indonesia. Saya telah menyelamatkan muka banyak orang karena produk yang berbahaya dan overklaim. Namun penyidik hingga JPU bukannya mendalami atas produk tersebut, malah saya yang ditahan. Macam apa oknum-oknum aparat yang ada di Indonesia ini? JPU tidak bisa membuktikan produk tersebut, namun saya punya bukti yang akurat bahwa produk itu berbahaya, tidak ber-PPOM, ada jarum suntiknya dan tidak ada barcode-nya dan tidak terdaftar. Tapi penyidik dan JPU ya tidak mengindahkan BAP saya. Dia tidak mendalami itu BAP saya beserta produknya si Reza Gladys atau Flexi. Tapi saya ditahan. Ya, cukup sekian dan terima kasih.